Pablo Torre akan menandatangani kontrak 4 tahun dengan Mallorca. Barcelona tengah berupaya menuntaskan sejumlah transfer dalam beberapa hari mendatang, dimulai dengan Ansu Fati yang sudah berada di Monaco untuk menyelesaikan peminjamannya, begitu juga dengan Pablo Torre. Pablo Torre kemungkinan akan menjadi pemain berikutnya yang akan hengkang, dengan Mallorca berupaya mengontraknya secara permanen. Laporan menunjukkan bahwa transfer tersebut akan menelan biaya 5 juta euro dengan kesepakatan mengenai persyaratan pribadi yang dipahami sudah dekat. Berdasarkan hal tersebut, Mateo Moreto melaporkan bahwa Torre diharapkan menandatangani kontrak 4 tahun dengan Mallorca untuk mengamankan transfernya. Menurut laporan, kepindahan tersebut belum sepenuhnya dirampungkan hingga saat ini dan ada klub lain yang memantau situasi tersebut. Namun, Mallorca dan Barcelona akan duduk bersama akhir pekan ini untuk membahas operasi guna menuntaskan kesepakatan mengenai biaya transfer bintang muda lini tengah tersebut. Moreto juga menegaskan bahwa Barca akan mendorong klausul penjualan di masa mendatang sebesar 50% dan opsi pembelian kembali untuk pemain muda tersebut. Tidak ada tempat untuk Torre bergabung dengan Barcelona dari Racing Santander pada tahun 2022 tetapi hampir tidak mendapat menit bermain di bawah Xavi Hernandez. Setelah menghabiskan musim 2023/24 dengan status pinjaman di Girona, gelandang muda tersebut dipertahankan oleh Hansi Flick selama musim sebelumnya. Namun, sekali lagi Torre kesulitan mendapatkan menit bermain, terutama karena kualitas persaingan dalam peran. Bagaimanapun, pemain Spanyol itu berada di belakang pemain seperti Dani Olmo, Fermin Lopez, dan Gavi dalam urutan pemain. Namun, sekarang, ia tampaknya akan memulai perjalanan baru dengan Mallorca, dengan menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun, meskipun kesepakatan masih harus dicapai antara kedua klub. Barcelona akhiri episode kelam era Bartomeu, lunasi utang gaji Lionel Messi dan kawan-kawan. Barcelona resmi menutup salah satu babak kelam dalam sejarah keuangannya. Klub asal Catalonia ini telah melunasi utang gaji sebesar 16 juta euro, sekitar 303 miliar rupiah kepada pemain dan staf yang tertunda sejak krisis finansial 2020. Pelunasan ini menandai akhir dari kewajiban finansial total 121,7 juta euro yang berasal dari era kepemimpinan mantan Presiden Josep Maria Bartomeu. Langkah ini menjadi titik balik penting bagi Blaugrana menuju stabilitas ekonomi jelang musim 2025/2026. Krisis keuangan Barcelona dimulai di bawah kepemimpinan Bartomeu, yang dituding membuat sejumlah keputusan buruk, termasuk pengeluaran besar untuk transfer pemain dan gaji tinggi yang tidak seimbang dengan pemasukan klub. Situasi semakin parah saat pandemi COVID-19 melanda, menyebabkan hilangnya pendapatan dari penjualan tiket, merchandise, dan hak siar. Akibatnya, pada akhir 2020, Barcelona terpaksa menunda pembayaran 42,9% gaji tetap dan 100% bonus variabel untuk pemain dan staf demi mencegah kebangkrutan. Kesepakatan ini mencakup pembayaran bertahap dalam 8 termin, dimulai dari Desember tahun 2021 hingga Juni tahun 2025. Penerima utang gaji yang telah dilunasi meliputi Lionel Messi, Ronald Koeman, Antoine Griezmann, Sergio Busquets, serta beberapa pemain dari tim B seperti Iñaki Peña dan Konrad de la Fuente. Lionel Messi menjadi nama dengan tunggakan terbesar, mencapai 47,6 juta euro, termasuk 5,96 juta euro pada pembayaran terakhir. Pelunasan ini tidak hanya mencakup skuad utama, tetapi juga 9 pemain dari tim Barcelona B yang turut berkorban demi menjaga kelangsungan klub. Pelunasan utang ini menjadi tonggak bersejarah bagi Barcelona. Setelah bertahun-tahun berjuang dengan masalah keuangan, klub kini mulai membangun fondasi yang lebih kokoh. Presiden saat ini, Joan Laporta, telah bekerja keras untuk menstabilkan neraca keuangan dengan strategi seperti penjualan hak siar dan pengelolaan anggaran yang lebih ketat. Langkah ini juga memungkinkan Barcelona untuk fokus pada pembangunan tim yang kompetitif di bawah asuhan pelatih Hansi Flick.
Panasnya perebutan nomor 1 di Barcelona, masih ada Szczęsny, Garcia baru datang, Ter Stegen terbuang. Barcelona bergerak cepat di bursa transfer dengan merekrut Joan Garcia dari Espanyol. Keputusan ini memicu kejutan sekaligus kontroversi, mengingat rivalitas sengit antara kedua klub. Namun, lebih dari sekadar transfer antar kota, kedatangan Garcia langsung mengusik posisi Marc-Andre Ter Stegen sebagai kiper utama. Dalam wawancara dengan media resmi klub, Garcia tampil percaya diri. Ia tidak menyembunyikan ambisinya untuk merebut posisi nomor 1, meskipun tetap menekankan bahwa keputusan akhir berada di tangan pelatih Hansi Flick. Ketika berada di klub sebesar ini, persaingan harus ada, dan itu sehat, ujarnya. Sementara Garcia masih menyesuaikan diri dengan gaya bermain Barca yang berbasis penguasaan bola, Ter Stegen menghadapi masa depan yang tidak pasti. Meskipun masih terikat kontrak dan enggan pergi, klub disebut-sebut siap melepasnya demi mengurangi beban gaji dan tensi di ruang ganti. Garcia baru menjalani 1 musim penuh sebagai starter di kasta tertinggi. Namun, ia sudah menarik perhatian berkat 93 penyelamatan musim lalu, jumlah tertinggi ketiga di La Liga. Ia juga masuk nominasi kiper terbaik La Liga, membuktikan potensinya sebagai aset jangka panjang. Di sisi lain, Ter Stegen telah menjadi andalan Blaugrana sejak 2014, dengan lebih dari 400 penampilan. Namun, laporan menyebutkan bahwa manajemen klub bahkan mempertimbangkan opsi ekstrim berupa pemutusan kontrak, jika sang kiper enggan hengkang. Minat dari Chelsea, Manchester United, dan Manchester City membuka kemungkinan transfer. Namun, jika tidak ada kesepakatan, Flick akan dihadapkan pada duel internal yang berisiko mengganggu stabilitas skuad. Garcia menyadari bahwa adaptasi dengan filosofi permainan Barcelona bukan perkara mudah. Ia mengatakan, gaya baru ini sangat berbeda dari yang saya kenal, tapi saya yakin bisa beradaptasi. Dengan target meraih gelar La Liga dan Liga Champions, Barcelona tidak bisa memastikan pemilihan kiper secara jelas dan pasti. Flick sebagai pelatih baru akan menjadi sosok sentral dalam menentukan siapa yang akan berdiri di antara tiang gawang musim depan. Kedatangan Garcia bukan hanya tentang generasi, melainkan juga sinyal kuat bahwa era Ter Stegen bisa segera berakhir. Belum lagi mempertimbangkan fakta bahwa untuk saat ini, posisi kiper utama Barcelona sudah beralih ke lengan Wojciech Szczęsny.